sekarang saya ada satu contoh lagi. Contoh ruang vektornya V-nya itu adalah R2 dan W-nya itu adalah R3 ya. Nah, bagaimana rule dari transformasi ini adalah dengan menggunakan matriks ini A ya. Jadi setiap X di R2 itu dipetakan ke AX gitu ya. Nah, apakah ini adalah transformasi linear? Yuk kita, kalau kita nggak tahu, anggap dia linear aja dulu ya. Jadi ambil X dan Y ada di R2 ya. Ya. TX plus Y itu tuh adalah, ada A-nya di sini ya. A dikalikan X plus Y ya. Nah, karena matriks itu bisa kita pecah ya, AX ditambah AY. Nah, ini adalah TAX ditambah TAY. Nah, jadi pemetaan ini memenuhi setidaknya syarat yang pertama ya. Bagaimana dengan syarat yang kedua? Bil X ada di R2 dan alfa ada di skalar ya. Maka TA alfa X adalah A dikalikan alfa X. Nah, sifat matriks lagi-lagi alfanya bisa saya bawa keluar ya. Ini menjadi alfa TAX. Nah, jadi dengan ini transformasi ini ya, transformasi TA ini adalah sebuah transformasi linear. Bahkan ini saya nggak memakai angka-angka di dalam A-nya ini loh. Ya, jadi apapun A-nya itu pasti linear. Apapun matriks A-nya itu TAX itu pasti linear. Berikut ada satu contoh lagi yang lebih abstrak ya. Jadi saya ambil ruang vektornya itu adalah himpunan semua fungsi yang bisa diturunkan tak hingga kali. Nah, terus saya namakan transformasinya itu adalah D ya. Dari kata differentiate ya, atau derivatif lah. Karena aturan dari pemetaan ini adalah F itu dipetakan keturunannya. Apakah ini adalah transformasi linear? Jawabannya itu iya ya. Kita tinggal buktikan saja ya. Ambil dua buah fungsi yang ada di sini ya, yang ada di yang keduanya itu bisa diturunkan tak hingga kali ya. Maka df plus g adalah f plus g diturunkan kan ya. Nah, diturunkan ya, atau pakai notasi ini juga boleh ya. Ini saya ganti ini df per dx, ini menjadi df per dx ditambah dg per dx. Dan kita tahu df per dx itu adalah peta dari f ya, dan dg per dx adalah peta dari g. Oleh karena itu setidaknya pemetaan ini memenuhi syarat yang pertama ya. Bagaimana dengan syarat yang kedua? Zeta hingga dan skalar anggota F ya. Nah, maka D alpha F adalah turunan dari alpha F ya. Ini alfanya boleh keluar ya, alpha D kali. Nah, lagi-lagi karena turunan itu emang linear, maka pemetaan ini adalah pemetaan linear ya. Selanjutnya saya ada sebuah contoh transformasi tapi dari ruang matriks ya. Jadi V-nya itu adalah ruang matriks nih. Jadi setiap V-nya itu adalah ruang matriks, sementara himpunan ruang vektor lawannya itu untuk yang pertama itu ruang matriks juga, tapi untuk yang kedua dan ketiga itu adalah R ya. Jadi si pemetaan pertama si A itu dibawa ke peta dari si A itu adalah transposnya. Sementara untuk pemetaan kedua, peta dari si A itu adalah determinannya, dan untuk transformasi yang ketiga, peta dari si A itu adalah trace-nya. Anda tahu kan trace ya? Trace itu adalah sigma dari I, di mana I-nya sama 1 sampai N. Atau dengan kata lain ini A11 tambah. Atau dengan kata lain, trace itu adalah jumlah dari unsur-unsur diagonalnya. Nah, yang mana dari T1, T2, T3 ini yang linear ya. Nah, jawabannya itu adalah yang T1 sama T3 ya. Sementara T2 itu bukan linear ya. Nah, Anda bisa cari contoh penyangkalnya aja. Nah, untuk mencari contoh penyangkal Anda tidak perlu perumum N kali N gitu, tidak perlu, cukup N 2 kali 2 aja ya. M 2 kali 2 determinannya kan mudah dicari. Nah, ambil suatu matriks ya. Nah, terus buktikan bahwa TA tambah B itu tidak sama dengan T2A
ditambah T2B. Ya. Nah, ini gampang dicari. Matriks apapun yang Anda cari pasti sepertinya biasanya memenuhi ini. Oleh karena itu T2A bukanlah transformasi yang linier, tapi T1A dan T3A itu adalah transformasi yang linier. Nah, oleh karena itu Anda harus berlatih untuk membuktikannya, itu membuktikan kedua kondisi yang tadi ya, terhadap syarat penjumlahan dan syarat perkalian skalarnya itu dibuktikan. Nah, sekian dari contoh-contoh ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di transformasi linier.